Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu semangat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang gak hadir, yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hadir semua. Kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Materinya tentang aturan pencacahan. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar operasi. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar di sekolah dasar atau SMP, kalian pernah belajar tentang operasi penjumlahan, operasi perkalian. Nah, itu akan menjadi dasar untuk kalian mengetahui tentang kaidah pencacahan. Nah, yang pertama itu kaidah pencacahan itu terbagi dua, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Nah, yang pertama yaitu kaidah perkalian. Nah, apa sih kaidah perkalian itu? Kaidah perkalian itu bila percobaan satu mempunyai hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, ya, dan kemungkinan 2 atau percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Nah, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Untuk lebih mengerti, Ibu punya contoh soalnya. Nah, Ibu bacakan ya contoh soalnya. Nah, pada suatu sekolah SMA terdapat 12 kelas. Nah, masing-masing kelasnya mempunyai siswanya 30 siswa. Nah, berapa banyak siswa yang berada di sekolah tersebut? Nah, yang pertama itu tentang kaidah perkalian. Yang pertama, percobaan pertama atau P, biasa disebut P, yaitu 12 kelas. Ada 12 kelas. Ada 12 kelas. Nah, yang percobaan kedua, Q, ada 30 siswa. Ada 30 siswa. Pertanyaannya, ada berapa banyak siswa yang berada di sekolah tersebut? Nah, kita jawab tinggal P dikali Q sama dengan 12 dikali 30 sama dengan 360. Berdasarkan kaidah perkalian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 360 siswa di sekolah tersebut. Nanti yang selanjutnya yaitu tentang kaidah penjumlahan. Kita hapus dulu ya. Kaidah penjumlahan. Apa sih kaidah penjumlahan itu? Gitu kan? Ada yang tahu apa kaidah penjumlahan itu? Silakan. Nah, kaidah penjumlahan itu sama kayak perkalian, tapi ada bedanya. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban ya.
dan percobaan 2 mempunyai key hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan key kemungkinan jawaban. Nah, maka bila hanya satu, perbedaannya, bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, nah terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan, menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Nah, kebetulan Ibu memisalkan kemungkinan 1 itu P dan kemungkinan 2 itu Q. Nah, untuk lebih mengertinya, ini ada contoh soal juga. Ada contoh soal juga ya. Ibu bacakan soalnya. Mahasiswa matematika dipilih untuk mewakili tim suatu olimpiade. Nah, untuk suatu olimpiade. Berapa banyak pilihan dari perwakilan ini jika terdapat 37 mahasiswa laki-laki dan 83 mahasiswa perempuan? Kita ada yang bisa jawab, silakan. Ya. Yang pertama, percobaan pertama. P ya. Kita tulis P, ada berapa? Ada 37 mahasiswa laki-laki. Percobaan keduanya ada berapa? 83 mahasiswa perempuan. Berapa jumlah perwakilan yang bisa mewakili olimpiade tersebut? Nah, kita tambahkan 37 ditambah 83. 37 perempuan 37 laki-laki ditambah 37 perempuan ditambah 83 laki-laki ketukar 37 laki-laki ditambah 83 perempuan. Nah, sama dengan 120. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan aturan penjumlahan maka terdapat 120 cara yang mungkin untuk mewakili perlombaan olimpiade tersebut. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja untuk kalian kerjakan. Yang pertama, kalian silahkan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu 8 sampai 9 orang. Silahkan. 2 menit, Ibu tunggu. Nah, iya kamu sama ya. Ya. Dibikin keliling. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1 lembar kerjanya. Untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Nah, dan Ibu punya foto atau gambar untuk membantu kalian mengerjakan lembar kerja tersebut. Di sini ada gambar makanan dan minuman. Nah, pada masing-masing Ibu bagikan ya. Silakan. Nah, silakan. Nah, di situ apa katanya? Di situ kalian baca, cermati dengan baik ya di situ. Tujuan, petunjuk dan informasinya silakan dibaca. Nah, langkah pertama bacalah dengan seksama. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, yaitu roti, nasi goreng, ayam bakar, sop dan sate. Cari di situ ada nggak nasi goreng, roti, ayam bakar, sop dan sate. Silakan. Gambarnya kalian pisahkan makanan-makanan, minuman-minuman. Nah, serta 3 jenis minuman yaitu teh, susu dan kopi. Nah, silakan. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan minuman, ada berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan?
Ya, langkah pertama silahkan kalian susun makanan sebelah mana, minuman, ya pisahkan makanan dan minuman. Nah, untuk langkah kedua, gunakan diagram pohon untuk menunjukkan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Nah, di situ kalian gambar diagram pohonnya. Makanan ini dengan minuman ini, makanan ini dengan minuman ini, silakan. Nah, untuk langkah ketiga, tulislah semua kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Kalian boleh tulis ada berapa banyak makanan dan minuman yang dapat dipesan, tapi untuk satu pesanan saja. Nah, untuk langkah keempat, apa sih yang dapat kalian simpulkan pada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 tersebut? Nah, sudah selesai, harus ada yang bisa maju, perwakilan kelompok, ya. Nah, silahkan isi di situ. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya untuk kalian mengisi lembar kerja tersebut. Nah, Ibu tunggu 15 menit. Kalian harus bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan. Nah, ya silahkan maju dari perwakilan kelompoknya. Oh boleh, silahkan Sutiha maju. Ya maju silahkan. Kalian tinggal mengisi apa sih langkah 4 ke depan. Isi langkah 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari langkah 1, langkah 2, sama langkah 3 disimpulkan oleh kalian. Silahkan Sutiha maju. Ya, terima kasih Sutiha ya yang telah maju. Nah, Sutiha telah menuliskan bahwa ada 15 pasangan. Ya, kesimpulan yang tadi ya di langkah 4 bahwa ada 15 pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, yaitu 5 dikali 3. 5 makanan dikali 3 minuman sama dengan 15 kemungkinan yang dapat dipesan ya. Nah, terima kasih. Nah, di sini di lembar selanjutnya terdapat latihan-latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Untuk minggu depan kalian kumpulkan, Ibu. Silahkan diisi. Kerjakan ya soal yang tadi untuk di rumah. Harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, Ibu akan memberikan hukuman. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelum ditutup, di sini kita simpulkan apa yang kita dapat pada hari ini ya, yaitu dapat disimpulkan bahwa kaidah perkalian mempunyai P hasil percobaan dan Q hasil percobaan. Nah, menghasilkan Q menghasilkan P dikali Q kemungkinan. Nah, untuk penjumlahannya yaitu hanya percobaan 1 yang hanya salah satu percobaan ya. Boleh percobaan 1 atau percobaan 2 atau percobaan 2. Gimana cara membedakan? Harus yang ini perkalian, yang ini harus menjawab tentang perkalian. Yang misalkan ada 2 soal ya, kalian sulit untuk membedakan yang pertama tentang penjumlahan misalnya, tapi kalian sulit membedakannya, maka kita lihat saja di percobaan, di kalimat percobaan 1 dan percobaan 2. Biasanya kalau untuk soal perkalian, untuk soal kaidah perkalian di percobaan 1 dan percobaan 2-nya itu ada kata dan. Percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, biasanya itu soal kaidah perkalian. Nah, untuk kaidah penjumlahan biasanya itu ada kata percobaan 1 atau percobaan 2. Nah, kalau misalnya ada atau itu biasanya untuk soal tentang kaidah penjumlahan. Nah,
Ya, kita selesaikan. Nah, ini ibu ada sedikit hadiah untuk yang berani tadi maju ke depan ya. Ini silahkan diambil. Nah, iya sama-sama. Nah, untuk materi minggu depan kita akan lanjut ke materi kombinasi dan permutasi. Kalian pelajari kombinasi dan permutasi di rumah, tapi jangan lupa juga kerjakan soalnya ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.